Barcelona kembali menunjukkan mental juara di derby Catalunya, menaklukkan Espanyol lewat kualitas pemain cadangan di menit-menit akhir. Di balik kemenangan itu, Hansi Flick buka suara soal keputusan mencadangkan pemain bintang, sementara isu lini pertahanan dan rencana transfer penyerang masa depan kembali mengemuka. Dan juga kabar mengenai Joan Garcia yang kini jadi kandidat kuat untuk trofi Zamora musim ini. Inilah update lengkap FC Barcelona per 4 Januari 2026, mulai dari analisis derby, keputusan taktikal Flick, hingga perkembangan terbaru bursa transfer. Derby Catalunya Espanyol versus Barcelona pada pekan ke-18 La Liga 2025-26 berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk Barcelona di RCDE Stadium. Barcelona tertahan sepanjang lebih dari 80 menit, tetapi kedalaman skuad dan kualitas pemain cadangan menjadi pembeda di fase akhir laga. Gol pertama Barca lahir pada menit ke-86 melalui Dani Olmo yang memanfaatkan umpan dari Fermin Lopez, sementara Robert Lewandowski menggandakan keunggulan pada menit ke-90 setelah asis kedua dari Fermin Lopez, menunjukkan bagaimana rotasi Barcelona mampu menentukan hasil ketika laga berjalan alot. Selain produktivitas gol di menit akhir, pertandingan ini juga menggambarkan bahwa pelatih Hansi Flick mampu mengubah dinamika permainan lewat keputusan taktisnya pada menit-menit krusial, memperlihatkan kedalaman skuad Barca sebagai alasan utama kemenangan mereka di laga yang sangat sengit ini. Dengan hasil ini, Barcelona tetap kokoh di puncak klasemen La Liga, unggul 7 poin dari pesaing terdekat, mempertegas posisi mereka sebagai kandidat gelar musim ini. Salah satu perbincangan besar setelah derby Catalunya adalah keputusan Hansi Flick mencadangkan Pedri dan Dani Olmo, dua pemain yang sempat diprediksi masuk starting 11 jelang laga lawan Espanyol. Flick mengatakan bahwa meskipun kedua pemain itu telah dikategorikan fit untuk pertandingan, ia merasa masih terlalu dini untuk memberikan mereka bermain penuh selama 90 menit dalam laga yang sangat intens seperti derby. Menurutnya, jadwal padat musim ini membuat manajemen menit bermain menjadi faktor penting demi menjaga kebugaran jangka panjang tim. Mantan bintang Leipzig, Dani Olmo baru kembali dari cedera bahu dan belum sepenuhnya siap tampil penuh, sementara Pedri yang kembali fit tetap ditempatkan di bangku cadangan untuk menghindari risiko kelelahan dini di musim panjang ini. Flick juga menekankan bahwa kedalaman skuad Barcelona dan kepercayaan pada pemain akademi jadi alasan mengapa keputusan ini dibuat, serta bahwa pemain muda yang diberi kesempatan tahu betul apa yang diharapkan dalam skema permainan Barca. Keputusan ini kemudian berbuah hasil positif, karena kualitas pemain cadangan adalah salah satu faktor kunci kemenangan Barcelona di derby tersebut, menunjukkan bahwa rotasi pemain menjadi alat penting bagi Flick dalam menjaga ritme permainan tim. Masalah di lini belakang masih menjadi perhatian Barcelona jelang paruh kedua musim 2025-2026. Pelatih Hansi Flick secara terbuka menyatakan bahwa Barca membutuhkan satu bek lagi di bursa transfer Januari, meski ia juga mengakui bahwa mendatangkan pemain berkualitas di tengah musim tidaklah mudah. Flick menjelaskan bahwa cedera Andreas Christensen dan belum pasti kembalinya Ronald Araujo dalam waktu dekat menjadi faktor yang membuat kedalaman di lini belakang kurang ideal. Ia mengatakan bahwa pihaknya harus berdiskusi secara internal dan memilih opsi yang taktis serta realistis secara finansial sebelum mengambil langkah transfer lebih lanjut. Namun, menurut sumber lainnya, hingga kini belum ada kesepakatan jelas antara klub dan kandidat bek yang tersedia. Tak satu pun opsi benar-benar naik menjadi target konkret karena Barcelona menolak terburu-buru melakukan pembelian yang tidak meningkatkan kualitas keseluruhan tim. Kondisi ini menunjukkan bahwa klub masih bersikap hati-hati di bursa Januari dengan fokus mencari solusi yang menguatkan barisan pertahanan tanpa harus mengorbankan stabilitas finansial atau dinamika tim jangka panjang. Selain mencari bek baru untuk musim ini, Barcelona juga terus memantau situasi mantan bek La Masia, Mika Marmol, yang kini bermain untuk Las Palmas. Klub tetap menyimpan 50% hak ekonomi dari sang pemain, sehingga setiap pergerakan transfer dapat memberi manfaat finansial bagi Barca di tengah tekanan ekonomi mereka saat ini.
Marmol dikabarkan berada di fase akhir kontraknya dengan Las Palmas dan akan keluar dari klubnya pada musim panas nanti, sehingga kemungkinan Barcelona mendapatkan bagian dari hasil transfer menjadi peluang yang menarik, meskipun mereka belum menjadikan pemain tersebut target untuk langsung masuk tim utama. Situasi ini menunjukkan dua dimensi sekaligus. Barcelona masih mengawasi klaim finansial mereka atas pemain yang pernah mereka miliki, dan dampaknya bisa membantu Barca secara ekonomi tanpa melepas pemain skuad inti saat ini. Barcelona tidak sedang merencanakan gerakan besar dengan Marmol, fokus utama tetap pada stabilitas tim saat ini, namun peluang finansial yang terlibat membuat namanya tetap dipantau. Berita lain dari ranah transfer datang laporan bahwa Barcelona berada dalam persaingan ketat 3 arah dengan Bayern Munich dan AC Milan untuk mendapatkan striker Serie A yang akan menjadi free agent musim panas mendatang. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Dusan Vlahovic dari Juventus menjadi salah satu target utama Barcelona sebagai pengganti potensial untuk Robert Lewandowski yang kontraknya akan berakhir di akhir musim ini. Barca dilaporkan telah melakukan beberapa pembicaraan dengan perwakilan sang striker, namun pesaing dari Bayern dan Milan tetap berkutat dalam persaingan yang sama. Kontrak Vlahovic yang akan habis pada Juni mendatang membuatnya menjadi kandidat ideal bagi klub yang ingin memperkuat lini depan tanpa mengeluarkan biaya transfer besar. Sementara Barca memiliki daya tarik tersendiri dengan proyek jangka panjang di bawah Hansi Flick. Kedua rival Eropa ini juga dianggap serius dalam perburuan jasa sang striker. Strategi seperti ini sejalan dengan pendekatan Barca untuk memadukan kebutuhan taktis tim saat ini dengan efisiensi finansial jangka panjang, di mana opsi bebas transfer menjadi sangat menarik, terutama untuk posisi yang akan kehilangan figur sentral seperti Lewandowski. Jika kesepakatan tercapai, penambahan striker senior macam Vlahovic akan menjadi penguatan signifikan di lini depan, sekaligus memberi Barca fleksibilitas baru menghadapi jadwal kompetitif di musim 2026-2027. Selain pembahasan pertandingan dan transfer, ada kabar bagus mengenai pemain kunci Barca. Joan Garcia, sang kiper yang tampil gemilang dalam derby Catalunya melawan Espanyol, sekaligus mencetak clean sheet, kini menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih trofi Zamora musim ini. Menurut laporan media olahraga, Garcia memiliki reputasi kebobolan sangat sedikit musim ini. Dengan rata-rata gol kebobolan yang impresif, menjadikannya salah satu nama teratas dalam perlombaan untuk penghargaan penjaga gawang terbaik di La Liga. Trofi Zamora sendiri adalah penghargaan tertinggi untuk kiper di kompetisi Liga Spanyol, diberikan kepada pemain yang mempertahankan rasio kebobolan terendah musim ini. Sebuah prestasi yang menunjukkan betapa pentingnya Garcia bagi keberhasilan defensif Barca di paruh pertama musim. Permainan cemerlangnya, khususnya di laga derby, memperkuat klaim ini dan memberinya momentum untuk terus bersaing di penghargaan tersebut hingga akhir musim. Itulah update terbaru FC Barcelona per 5 Januari 2026. Barcelona menang di derby Catalunya, tetapi keputusan taktis Hansi Flick, kebutuhan bek tambahan, serta manuver transfer menuju musim depan menunjukkan bahwa pekerjaan belum selesai. Situasi ini akan terus berkembang, baik di lapangan maupun di bursa transfer, dan setiap keputusan bisa berdampak langsung pada arah musim Barcelona ke depan. Menurut kamu, keputusan Flick di derby ini tepat atau justru beresiko? Tulis pendapat kamu di komentar. Apa kamu setuju Barcelona tetap perlu bek baru atau memanfaatkan kembali mantan akademi La Masia seperti Mika Marmol? Pantau terus Barca Corner untuk update lanjutan dan analisis berikutnya.